Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab surah Wasaya Aba'il Abna ya. Setelah kemarin kita libur, kita lanjutkan kembali pertemuan pada malam hari ini. Dicatat yang penting, ya, yang bermanfaat ditulis. Yang belum bawa buku, besok bawa buku. Ya. Alaihissalladzi wahabaka hadhihin ni'am. Apakah tahu kalian semuanya bahwasanya zat yang memberikan kalian hadhihin ni'am, beberapa nikmat itu tafaddulan, karena anugerah minhu, dari zat yang memberikan nikmat tersebut, wa ihsanan, dan perkara yang bagus, qadiran, yaitu yang maha kuasa, ala salbiha, di dalam beberapa jalan-jalan nikmat, idza aghdabathu, ketika marahnya yang memberikan nikmat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala, faghdiba 'alaika, maka kalian akan mendapatkan marahnya Allah tersebut, ya. Maksudnya adalah anak Ustadz hendaknya harus tahu bahwasanya segala bentuk nikmat yang telah kita nikmati saat ini, telah kita rasakan saat ini, itu karena kehendak dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustadz bisa hadir ke masjid, bisa mengaji, bisa sholat maghrib dan isya berjamaah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Ustadz? Kawan-kawan ada yang nggak ngaji Ustadz. Dia sholat ke masjid tapi habis itu pulang Ustadz nggak ngaji, ya. Berarti dia dapatkan nikmatnya itu cuman setengah. Ya. Kalian yang mau bertahan mengaji tentu dapat nikmat itu banyak, karena mengaji itu bermanfaat bagi kalian. Ustadz, kami mengaji Ustadz, tapi buku nggak bawa. Nah, insya Allah pahalanya juga sama, ya. Tapi lebih besar pahala yang mencatat, bukan menggambar, ya. Ya. Terus apabila kalian itu marah terhadap Allah, ya, misalnya kalian mendapatkan nikmat kecil sedikit, marah kalian sama Allah. Contoh misalnya Andi dikasih nikmat sama Allah, sekolah diantar orang tua, ya. Nanda sekolah jalan kaki, dia marah, Nanda dia sama Allah. Apalah Allah nih, masa Andi aja bisa dia diantar orang tuanya, aku rusak jalan kaki sekolah. Ketika kalian marah sama Allah, maka Allah akan lebih marah dengan kalian. Artinya kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, ya. Dengar tuh. Contoh lagi misalnya Ibal dikasih HP baru sama emaknya. Bal nih Bal, HP Bal untuk Ibal main game. Biarlah nggak apa-apa nggak ngaji, yang penting bisa main game, katanya, kata emaknya. Datang kupis, main HP bentar kena marah sama emaknya langsung. Balikkan HP tuh, pergi sana ngaji, ya. Marah kupis sama Allah. Apa Allah ini tak adil nih?
Ibal kasih HP, boleh nggak ngaji? Masa aku kena marah sama makku, harus suruh ngaji. Marah dia. Maka di saat itulah kupis akan mendapatkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menanggapi nikmat yang telah diberikan Allah, kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas. Jangan menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah tidak marah, ya. Ya bunayya, wahai budak kecil sekalian, awal wajibin, yakni pertama kali perkara yang diwajibkan alaika terhadap kalian, li khaliqika, dari zat yang telah menjadikan kalian, halla sya'nuhu, lagi maha agung, beberapa perbuatan dari Sang Maha Pencipta, anta arifahu, yaitu ketika kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta bisifatihil kamaliyah, dengan beberapa sifat-sifat pencipta yang sempurna, ya. Jadi pertama kali kalian harus tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha menciptakan, dan Allah adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Raja Ibal boleh duduk. Ya. Allah lah yang maha sempurna. Ya. Walaupun misalnya Allah seakan-akan menciptakan manusia itu mungkin berbeda-beda, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang jelek, ada yang hitam, ada yang coklat-coklat, ada yang kuning, ada yang putih kali, kayak orang Eropa, ya. Ada yang hitam kali kayak Ihsan, orang Papua, contoh misalnya, ya. Itulah penciptaan Allah yang maha sempurna. Agar apa? Kenapa diciptakan berbeda-beda? Agar kita dapat mensyukuri nikmat. Ada orang yang terlahir putih, pengen pula dia hitam, ya kan? Contoh tuh di Bali banyak orang berjemur karena pengen hitam. Ada yang hitam pengen pula putih, dipakainya krim pembersih muka yang mahal. Malam-malam jadi hantu, dia putih semua di wajahnya kan? Karena ingin putih, ya. Karena kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu bersifat sempurna. Apapun yang diciptakan Allah pasti akan bermanfaat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan kenapa Allah menciptakan makhluk yang namanya nyamuk kecil itu. Kenapa? Agar memberikan pelajaran kepada kalian bahwa yang kecil itu pun ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk menggigit kalian, maka kalian pasti akan tergigit. Ada nggak kira-kira presiden atau pejabat negara yang nggak pernah gigit nyamuk? Enggak. Semua pernah gigit nyamuk, walaupun rumahnya pakai semprot baygon banyak atau mungkin pakai kelambu, pasti mereka akan pernah digigitnya nyamuk. Dan nyamuk adalah salah satu prajurit Imam Mahdi besok. Ya, tahu Imam Mahdi? Tahu nggak? Ya. Tahu. Kenal di mana, Isan? Ya. Jadi besok ketika Dajjal mau menjelang kiamat turun dia ke muka bumi, yang akan melawan Dajjal itulah namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi pasukannya bukan kerajaan yang banyak gitu, bukan prajurit yang banyak, pasukannya belalang, capung, nyamuk, serangga-serangga itu pasukannya. Sekali nyamuk itu diperintahkan Imam Mahdi untuk menggigit si tukang kafir tuh misalnya, digigitnya tukang kafir tuh mati langsung dia. Itulah hebatnya. Sekarang juga bisa kayak gitu. Salah satu hewan yang paling banyak membunuh orang, apakah dia? Ular?
Kobra, nyamuk, atau bakteri? Jawabannya nyamuk. Berapa banyak orang setiap detik, setiap menitnya meninggal karena DBD, demam berdarah, karena tipes, karena gigit nyamuk lah pokoknya. Orang digigit ular kobra kan sesekali, gigit ular ya kan. Orang kena gigit bakteri kan sekali. Di antara kalian ini ada yang digigit nyamuk setiap hari ya kan? Nah, apalagi kalau tidur rumah Ustadz banyak nyamuknya. Ya, itu makanya. Jadi semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh ngejek-ngejek apalah Allah ciptakan ini enggak guna, enggak boleh bilang kayak gitu. Semuanya pasti berguna, ya. Wa antakuna, dan ketika kalian semuanya mengetahui syadidal khirsi, yaitu dengan sangat-sangat ala ta'ati bimtisal, di dalam taat kepada Sang Pencipta, maka kalian harus mengikuti awa imrihi, beberapa perintah-perintah yang Maha menciptakan, wajati nabi, dan menjauhi nawahihi, beberapa larangan-larangan Sang Maha Pencipta. Ketika kalian sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Sang Maha Pencipta yang sempurna ciptaannya, maka kalian harus benar-benar dalam hati meyakini bahwasanya Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka harus taat, mengikuti segala bentuk perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu kalian sekarang nih Allah itu yang maha menciptakan, tapi kalian masih juga suruh sholat nggak mau, masih juga suruh ngaji nggak mau, makanya sama aja, ya. Setelah kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha menciptakan yang sempurna, maka kalian harus menambah keimanan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Wa anta taqidah, dan hendaknya kalian mendirikan i'tiqadan, beberapa niat-niat baik jaziman yang tetap, annal khaira, di dalam beberapa perkara-perkara yang baik, fima yakhtaruhu Allahu laka, yakni di dalam beberapa perintah-perintah Allah itu jangan dipilih-pilih atas perintah Allah kepada kalian. Nah, ini dia. Sudah tahu kita perintah Allah itu ada. Jadi sholat cabut ya, yang ngaji. Yasin tuh. Jadi isya-isyanya kapan? Sholat isya berjamaah dulu di masjid, baru setelah itu ikut wirid ya Yasin. Wirid Yasin hukumnya sunnah. Sholat di masjid hukumnya fardu kifayah. Ya. Didulukan yang fardu daripada yang sunnah. Sholat isya dulu di masjid, assalamualaikum, assalamualaikum, salam kiri, salam kanan, doa, zikir, doa. Dah, gila wirid Yasin. Kalau terlambat nggak dapat tempat Ustadz, kami nanti duduknya di parkiran jadinya kalau nggak terlambat Ustadz. Ya mana lagi, parkiran itulah tempat kalian. Daripada kalian di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? Itu makanya. Jadi harus jangan pilih-pilih memandang perintah Allah Subhanahu wa taala. La fi ma takhtaruhu. Dan juga di dalam beberapa takhtaruhu, barang-barang anta nafsika, yang ada di tubuh kalian, fala tasuddannaka, maka jangan kalian itu mencegah
an ta'ati maulaka, diri kalian dari taatnya kepada Tuhan yang Maha Esa, wa ibadatihi, dan ibadah terhadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, asyahawatu wal malahi, yakni beberapa kesenangan-kesenangan dan beberapa lahan itu beberapa nikmat-nikmat yang melalaikan. Nah, itu dia lahan ya. Wala ta'atu ahadin, dan jangan kalian itu ikut-ikut seseorang minal makhluqati, dari beberapa makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, aziman, yang maha agung, kana au hakiron, atau beberapa orang-orang yang mengajak ke dalam kejelekan. Nah, ini dia. Sudah tahu kita perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita ikuti, ya. Sudah tahu perintah Allah kita ikuti, kita laksanakan, ya. Jangan ikut-ikut orang yang tidak taat kepada Allah. Contoh misalnya ada kawan kalian ngajak, nggak usah lagi ngaji lagi, kita main PS aja yuk katanya, nggak usah ikut itu, ya. Atau kawan kalian ngajak, nggak usah lagi ngaji, kita main game aja di kedai Rapa, ya. Nggak usah sok isak lagi, sini aja lah, nggak usah isak di rumah aja lah. Yang hal demikian itu jangan kita ikuti. Kalau ada kawan-kawan yang ngajak jelek, ngajak yang kurang taat, jangan diikuti. Sebaliknya ketika kita mendengar perintah Allah, ya, yang diwajibkan kepada kita laksanakan. Ya. Semoga hendaknya anak Ustadz diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa mengaji, tetap bisa isya ke masjid, ya. Tetap bisa ikut wirid yasin, kajian subuh, ya. Tetap bisa mencatat juga, bukan menggambar. Nah, ini dia. Ya. Semoga hendaknya kawan-kawan yang belum hadir saat ini, Allah bukakan kesempatan untuk mereka melapangkan hatinya, Allah berikan kesehatan, bisa hendaknya ikut mengaji. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang sudah mengaji hari ini gimana Ustadz? Semoga Allah berikan keberkahan hidupnya, jadi anak-anak yang soleh dan soleh hendaknya besok. Amin ya rabbal alamin. Bisa mengamalkan ilmu yang Ustadz ajarkan, yang kalian dapatkan, kasih tahu besok keluarga-keluarga yang lain, ya. Kasih tahu keluarganya. Semoga hendaknya ilmu itu bisa bermanfaat. Ya Raja, kalau diajak ayah, nggak usah lagi ngaji, pulang aja kita. Nah, pilih mana? Pilih ngaji. Tengok besok jumpa ayahnya kabur dia. Ya. Andi diajak Rabki, nggak usah lagi ngaji, kita main bola aja kita yuk. Nah, bola ada di rumah. Pilih mana? Nah, ngaji, pintar. Ya. Mungkin saja dapat kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi, ya. Jangan lupa yang belum bawa buku, besok bawa bukunya, dicatat baik-baik, bukan menggambar, ya. Jangan cerita, perhatikan baik-baik, ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang.